Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kaila Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Nah, pada bab ini terdapat 10 materi teman-teman. Nah, ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Nah, oke teman-teman, pada materi ini kita akan belajar mengenai inter VLAN routing. Nah, untuk topologinya masih sama seperti sebelumnya yang pada bab 5 itu. Nah, namun kali ini kita akan menambahkan satu router yang akan terhubung ke switch 1. Nah, ini pakainya router yang versi 2811 atau ini yang paling ujung ya teman-teman. Kita tambahkan, lalu untuk menghubungkannya itu pakai kabel automatic. Sudah, ini kita langsung hubungkan saja. Nah, oke, jika sudah terhubung. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan catatan konfigurasi di mana nantinya kita akan mengonfigurasi IP untuk VLAN 1, VLAN 10 sampai VLAN 20. Nah, langsung saja ini kita buka terminal routernya. Lalu masuk ke CLI, ini kita ketikkan 0. Nah, lalu ini kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu Fast Ethernet 0/0. Ini kita ketikkan interface FA0/0, lalu enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan IP untuk VLAN 1. Nah, karena IP network VLAN 1 adalah 192.168.1.0, nah maka di sini kita gunakan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kalau sudah, ini kita bisa enter. Nah, kemudian kita aktifkan interface tersebut dengan perintah no shutdown. Seperti ini, lalu enter. Enter lagi. Nah, lalu kita cek konfigurasinya menggunakan perintah to show IP interface brief. Lalu enter. Nah, oke, IP-nya di sini sudah muncul ya teman-teman, dan interface sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk mengonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk sub interface VLAN 10, ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu ini kita ketikkan interface FA0/0.10. Lalu enter lagi. Nah, setelah masuk ke sub interface, ini jalankan perintah encapsulation. Kita ketikkan encapsulation .1q seperti ini, lalu 10 karena ini VLAN 10 ya teman-teman, lalu enter. Nah, kemudian ini kita tambahkan IP address 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, setelah itu kita aktifkan interface dengan perintah no shutdown. Enter. Lalu kita cek kembali dengan perintah to show IP interface brief. Seperti ini, lalu enter. Nah, oke, sub interface pada VLAN 10 di sini sudah aktif teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 20. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya berbeda pada nomor VLAN dan IP address-nya teman-teman. Ini kita bisa langsung saja praktekkan. Nah, kita exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke interface FA0/0, dan ini titik 20. Lalu enter lagi. Kemudian ini kita masuk ke sub interface dengan jalankan perintah encapsulation .1q 20 karena VLAN-nya 20. Lalu enter. Dan di sini kita masukkan IP address-nya. Address 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0.
lalu enter. Setelah itu kita aktifkan interface dengan perintah no shutdown. Lalu kita cek kembali dengan perintah to show IP interface brief. Seperti ini, lalu enter. Nah, oke, di sini sudah aktif semua ya teman-teman, dari VLAN 1, 10 sampai 20. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya. Nah, pada PC 1 berada di VLAN 10, sehingga gateway-nya adalah 192.168.10.1. Namun karena IP PC 1 sebelumnya adalah 192.168.10.1, maka IP tersebut akan kita ubah menjadi 192.168.10.20. Nah, PC pada VLAN 20 menggunakan gateway yaitu 192.168.20.1. Nantinya PC 4 ini akan kita ubah menjadi 192.168.20.20. Nah, oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya teman-teman. Bisa memperhatikan karena di bagian ini akan saya percepat. Nah, jika konfigurasi PC sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi terang pada interface switch yang akan mengarah ke router, yaitu Fast Ethernet FA0/8. Nah, ini kita bisa klik switch satunya, lalu masuk ke CLI. Nah, kemudian ini kita langsung masuk ke interface FA0/8. Kita ke global configuration mode terlebih dahulu, lalu masuk ke interface FA0/8, enter. Nah, lalu ini kita langsung ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Nah, setelah semuanya selesai, ini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini keterangannya sudah successful, yang artinya inter-VLAN routing telah berhasil dikonfigurasi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada root. Nah, pada konfigurasi DHCP server ini nantinya PC-PC akan mendapatkan IP address secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan IP secara manual pada setiap PC. Nah, langsung saja ini kita buka routernya. Dan di sini kita masuk ke global configuration mode. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah IP DHCP pool VLAN 1. Nah, di sini saya menggunakan angka 1 agar lebih mudah dan sesuai dengan VLAN 1. Lalu ini kita enter. Nah, selanjutnya ini kita akan tambahkan networknya untuk VLAN 1. Nah, ini kita menggunakan network 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Nah, jangan lupa untuk mengonfigurasi default gateway-nya dengan perintah default strip router dan 192.168.1.1, kemudian enter. Nah, berikutnya ini kita tambahkan DNS server agar PC dapat terhubung ke internet. Ini kita ketikkan DNS strip server. Nah, DNS yang digunakan adalah DNS milik Google, yaitu 8.8, kemudian enter.
Nah, jika sudah selesai, ini kita ketikkan perintah exit. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, caranya sama persis, hanya berbeda pada nama pool, network, dan gateway-nya saja. Nah, silakan teman-teman bisa perhatikan karena ini saya percepat. Nah, jika semua konfigurasi sudah selesai, ini kita coba pada salah satu PC. Lalu masuk ke bagian IP configuration. Lalu ubah pengaturannya menjadi IP DHCP. Kemudian ini kita tunggu proses request IP address. Nah, oke, di sini sudah muncul IP address secara otomatis, yang artinya DHCP server berhasil dikonfigurasi, teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa switch multilayer merupakan switch layer 3, sedangkan switch 2960 merupakan switch layer 2. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, untuk yang switch layer 2 biasanya kita menggunakan switch 2960. Nah, sedangkan untuk switch multilayer kita menggunakan switch 3560. Nah, angka 3 pada switch 3560 menunjukkan bahwa switch tersebut bekerja pada layer 3. Begitu juga dengan switch 2960. Angka 2 pada tipe tersebut menunjukkan bahwa switch ini bekerja pada layer 2. Nah, pada switch layer 2, switch hanya dapat menghubungkan perangkat yang berada dalam network yang sama. Nah, sebagai contoh, PC 1 dan PC 4 berada pada network yang berbeda, sehingga switch layer 2 tidak dapat membantu komunikasi antar kedua PC tersebut. Nah, oleh karena itu, switch layer 2 membutuhkan bantuan router agar perangkat dengan network yang berbeda dapat saling terhubung. Nah, sedangkan pada switch yang layer 3, switch sudah mampu menghubungkan PC 1 dan PC 4 tanpa bantuan router. Artinya, yang switch layer 3 dapat menghubungkan dua perangkat yang berada pada network yang berbeda tanpa menggunakan router. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang terhubung dengan multi-layer switch atau MLS. Nah, serta catatan konfigurasi yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama ini kita akan mengonfigurasi IP address pada masing-masing PC. Ini kita ke PC 19 terlebih dahulu. Nah, untuk PC 19 IP address-nya yaitu 192.168.10.55. Lalu subnet mask-nya 255.0. Kemudian PC 20. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.20.55. Subnet mask-nya juga sama, 255.0. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN pada switch. Nah, ini kita klik switch MLS-nya dan ke CLI. Ini kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, pertama ini kita akan buat VLAN 10. Dengan nama programming. Setelah itu, ini kita bisa exit. Kemudian ini kita buat yang VLAN 20. Untuk namanya marketing. Nah, jika VLAN sudah dibuat, selanjutnya kita masuk ke interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk PC 19, interface yang terhubung adalah, sebentar. Nah, di sini interface yang terhubung adalah FA0/2. Nah, di sini kita bisa tekan interface FA0/2 lalu enter.
Nah, kemudian ini kita bisa ketikkan switch port mode akses. Lalu ketikkan lagi perintahnya, yaitu switch port akses VLAN 10, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk PC20 interface yang digunakan adalah interface FA0/3. Kita bisa langsung ketik masuk ke interface FA0/3 nya. Kemudian ini kita ketikkan perintah switch port mode akses, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 20, enter. Nah, jika sudah selesai, kita cek konfigurasi VLAN dengan perintah show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah masuk ke VLAN yang sesuai ya teman-teman untuk masing-masing interface-nya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SPI. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP address ke VLAN melalui switch virtual interface atau SPI. Nah, pertama ini kita klik switch-nya, lalu masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Nah, jika sudah, ini kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan interface VLAN 10, lalu di sini masukkan IP address-nya, itu 192.168.10.1, kemudian subnet mask-nya 255.0, lalu enter, kemudian exit. Nah, ini kita masuk ke interface VLAN 20, lalu masukkan IP address-nya 192.168.20.1, kemudian subnet mask-nya 255.0, lalu enter, kemudian exit, masuk ke interface VLAN 1, kemudian IP address-nya 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya 255.0. Nah, jika sudah, ini kita ketikkan perintah no shutdown. Oke, lalu ini kita cek konfigurasi menggunakan perintah show IP interface brief, enter. Lalu ini kita klik spasi. Nah, oke, bisa kita lihat bahwa interface VLAN sudah aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan tambahkan default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya. Nah, konfigurasi ini dilakukan pada PC yang terhubung dengan multi-layer switch atau MLS. Nah, PC ini yang terhubung yaitu yang berada di ruangan 3. Nah, untuk yang VLAN 10, itu gateway yang digunakan adalah 192.168.10.1. Lalu untuk yang VLAN 20, itu gateway yang digunakan adalah 192.168.20.1. Nah, silakan teman-teman bisa perhatikan proses konfigurasinya karena ini saya percepat. Nah, jika konfigurasi sudah selesai, ini kita akan buka switch MLS-nya. Lalu ini kita cek statusnya dengan perintah show IP root. Lalu enter. Nah, di sini muncul keterangan ICMP Redirect Stage ACE-MPT, yang berarti switch MLS masih berada pada layer 2. Nah, agar switch MLS dapat berfungsi sebagai layer 3, kita aktifkan routing dengan perintah IP routing. Lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita cek kembali.
Nah, sekarang tampilannya sudah berubah ya teman-teman, yang menandakan bahwa switch MLS sudah berada pada layer 3. Nah, terakhir ini kita akan mencoba mengirimkan paket antar PC. Nah, jika paket berhasil terkirim, maka konfigurasi IP address dan SPI sudah berhasil dilakukan teman-teman. Ini successful ya teman-teman, artinya ini sudah berhasil. Nah, jika awalnya itu violet, teman-teman bisa mengulangi saja untuk mengirimkan paketnya. Nah, maka akan muncul successful. Lanjut ke materi yang ke-6, yaitu DHCP server pada MLS. Nah, sekarang kita akan mencoba mengonfigurasi DHCP server pada multi-layer switch atau MLS. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan konfigurasi DHCP pada router sebelumnya. Langkah pertama ini kita buka switch MLS-nya. Lalu ini kita masuk ke Global Configuration Mode. Nah, setelah itu ini kita bisa ketikkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita masukkan network untuk VLAN 10-nya. 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.0. Kemudian enter. Nah, jika sudah, ini kita tambahkan default gateway. Yaitu 192.168.10.1. Lalu enter. Ini typo ya teman-teman. Kita coba ulangi. Harusnya tulisannya router. Seperti ini. Lalu enter. Nah, lalu kita tambahkan DNS servernya. Nah, ini kita pakai DNS Google dengan IP 8.8. Lalu enter. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, karena caranya sama, ini kan saya percepat. Setelah konfigurasi selesai, kita lakukan pengujian pada PC 19 yang terhubung ke MLS. Ini kita klik, lalu masuk ke bagian yang IP configuration. Setelah itu pilih yang DHCP. Kita tunggu beberapa saat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PC sudah langsung mendapatkan IP address secara otomatis yang menandakan bahwa DHCP server pada MLS berhasil dikonfigurasi. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu soal VLAN. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas soal VLAN. Nah, pada bagian ini saya sudah membuat topologi baru dan nantinya PC-PC akan saya kelompokkan berdasarkan VLAN, teman-teman. Nah, untuk pembagian VLAN-nya ini kita menggunakan pembagian warna. Nah, pada bagian merah ini menggunakan VLAN 10, teman-teman. Lalu untuk yang bagian kuning menggunakan VLAN 20, lalu bagian hijau ini menggunakan VLAN 30, lalu untuk yang bagian biru menggunakan VLAN 40, kemudian yang bagian ungu menggunakan VLAN 50. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan catatan atau note untuk IP address yang akan digunakan pada masing-masing VLAN. Silakan diperhatikan ya teman-teman, karena konfigurasi selanjutnya akan menyesuaikan dengan pembagian VLAN dan IP address tersebut. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Nah, oke, langsung saja kita konfigurasikan inter-VLAN routingnya. Nah, langkah pertama ini kita buat sub interface terlebih dahulu pada interface router yang mengarah ke switch.
kita buka routernya, lalu ke CLI, ini kita ketikkan 0, enter, lalu enter lagi. Nah oke, ini kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah lalu ini kita masuk ke sub interface yang mengarah ke switch, yaitu interface router yang mengarah ke switch FA0/0. Ini kita ketikkan, lalu enter. Nah kemudian kita aktifkan interface tersebut dengan perintah no shutdown, enter. Nah lalu kita akan buat sub interface untuk VLAN 10. Kita exit terlebih dahulu. Nah ini kita bisa ketikkan interface FA0/0.10, lalu enter. Nah kemudian kita konfigurasikan encapsulation-nya. Kita ketikkan encapsulation dot 1Q 10, lalu enter. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 192. Maaf teman-teman, IP address-nya itu 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Nah jika sudah, kita akan buat juga sub interface untuk VLAN 20, 30, 40, dan VLAN 50. Nah teman-teman silakan diperhatikan ya, karena langkah-langkahnya sama, hanya berbeda pada nomor VLAN dan IP address. Ini akan saya percepat ya. Nah jika sudah, ini kita bisa exit. Lalu ini kita cek menggunakan perintah to show IP interface brief, seperti ini, lalu enter. Nah oke teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa IP address sudah masuk dan status sudah up semua. Nah selanjutnya ini kita akan mengonfigurasi IP DHCP server. Nah pertama ini kita buat DHCP untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Ini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, lalu enter. Nah kemudian ini kita masukkan networknya 10.10.10.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Dan ini kita masukkan default gateway-nya. Default root yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Kemudian ini kita masukkan DNS servernya itu 8.8 dan enter. Nah jika sudah, ini kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya seperti VLAN 20, 30, 40, dan 50. Ini juga akan saya percepat.
Nah, jika konfigurasi sudah selesai semua, maka interVLAN, routing, dan DHCP telah berhasil dikonfigurasikan. Lanjut ke materi yang ke-9, yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat VLAN pada switch. Nah, ini kita mulai dari switch yang satu terlebih dahulu. Ini kita klik, lalu ke CLI, kita tekan enter. Nah, langkah pertama ini kita akan masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu ini kita akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita bisa ketikkan VLAN 10, lalu enter. Kemudian tekan lagi VLAN 20. Ini tidak usah diberi nama ya, teman-teman. Ini sampai VLAN 50. Kita exit. Nah, lalu ini kita bisa cek menggunakan perintah to show VLAN brief, lalu enter. Nah, oke, di sini VLAN 10 sampai VLAN 50-nya sudah berhasil dibuat ya, teman-teman, dan sudah aktif. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN yang sama pada switch 2 dan 3. Nah, ini kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan VLAN 10 sampai 50. Lalu kita exit. Kemudian ini kita cek menggunakan perintah to show VLAN brief. Nah, oke, di sini juga sudah aktif ya, teman-teman, sudah ada semua. Lanjut ke switch yang ketiga. Ini kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu ini kita bisa ketikkan VLAN 10 sampai 50. Oke, lalu exit. Kemudian ini kita bisa cek akan perintah to show VLAN brief. Nah, oke, di sini juga sudah aktif semua ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Ini supaya tidak bingung, saya akan mengganti nama switch-nya terlebih dahulu menjadi switch 1. Ini kita mulai dari ini aja. Ini kita ubah menjadi switch 3. Lalu ini switch 2. Nah, kemudian ini switch 1. Oke. Nah, setelah selesai, ini kita akan memasukkan interface ke dalam VLAN. Ini kita masuk ke switch 1. Nah, oke, pada switch 1 ini kita bisa langsung masuk ke interface range Voice Ethernet. Kita ketikkan FA0 slice 2 strip 3, lalu enter. Dan ini kita ketikkan perintah switch port akses VLAN 10, lalu exit. Nah, selanjutnya kita masukkan interface lain ke VLAN 20. Lalu enter. Kemudian ini kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 20. Oke, lalu exit. Kemudian ini kita masukkan lagi interface range untuk VLAN 30-nya. Lalu ini kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 30. Nah, oke, jika sudah, kalian bisa melakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya pada setiap switch.
Nah, untuk yang switch 2 dan 3, proses ini akan saya percepat ya teman-teman. Nah, jika konfigurasi akses port sudah selesai, selanjutnya kita akan mengonfigurasi trunking. Nah, pada switch 1, kita bisa exit. Nah, pada switch 1, interface yang mengarah ke switch 2 adalah FA0/1. Ini kita bisa ketikkan. Interface FA0/1. Nah, kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Lalu ini kita cek menggunakan perintah to show interface trunk. Oke, di sini sudah ada teman-teman. Nah, selanjutnya pada switch 2, ini kita exit terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita akan mengonfigurasi 3 trunk. Nah, lalu langsung saja ketikkan interface range FA0/1 sampai 3 dan enter, lalu ketikkan switch port mode trunk, lalu cek menggunakan perintah to show interface trunk. Maaf teman-teman, ini kita exit terlebih dahulu. Lalu ini kita ketikkan to show interface trunk. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman 3 interface-nya. Lanjut ke switch yang ketiga. Nah, pada switch ketiga ini kita masuk ke device Ethernet 0/1, lalu enter, kemudian ketikkan switch port mode trunk, lalu enter, kemudian ini kita cek menggunakan perintah to show interface trunk. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, sekarang semua trunk sudah berhasil dikonfigurasi dan VLAN antar switch sudah saling terhubung teman-teman. Lanjut ke materi yang ke-10, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP sebagai contoh pada PC1. Lalu kita masuk ke menu IP configuration. Nah, di bagian ini kita ubah pengaturan IP menjadi DHCP. Tunggu sebentar. Nah, bisa kalian lihat bahwa IP address sudah muncul secara otomatis, artinya konfigurasi DHCP telah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, sekian pada pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.